Bangsawan bermiliaran tiba-tiba melamar membuatnya terkejut. Perlu diketahui, Darcy tidak hanya memiliki sebuah perkebunan megah, tapi juga jutaan hektar hutan dan danau, koleksi barang antiknya pun tak terhitung jumlahnya, kekayaannya sulit diukur. Tak disangka, setelah pengakuan tulusnya, yang didapat justru penolakan keras dari Elizabeth, bahkan Elizabeth memarahinya habis-habisan. Dengan marah dia berkata, meski semua pria di dunia ini sudah mati, aku tetap tidak akan menikah denganmu. Ucapan itu membuat hati Darcy yang penuh semangat jadi dingin seketika, dan ia hanya bisa pergi dengan sedih. Tak disangka, malam tiba, ia muncul lagi. Ia tak banyak bicara, hanya berharap bisa menghapus kesalahpahaman lewat surat panjang. Baru setelah membaca surat panjang itu, Elizabeth benar-benar menyesal. Seharusnya ini bisa menjadi sebuah harmoni yang indah, namun karena satu orang terlalu angkuh dan yang lain penuh prasangka, mereka pun saling melewatkan. Namun, memperbaiki hubungan ini bukanlah perkara mudah, tidak hanya membutuhkan perubahan dari keduanya, tetapi juga sebuah kesempatan yang diberikan oleh takdir. Inilah kisah klasik abadi, Pride and Prejudice. Meski sudah berlalu 200 tahun, pemikirannya tentang cinta dan keluarga, serta ketajamannya dalam menyoroti kelemahan manusia, masih menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Kisah mereka berawal dari sebuah pesta dansa. Malam itu pesta berlangsung sangat meriah. Diiringi alunan musik dansa yang ceria, para tamu berdansa berpasangan dengan anggun. Saat itu, 3 tamu istimewa masuk dari pintu, aura mereka langsung membuat semua orang terdiam. Ketiganya adalah Darcy, Bingley, dan adik perempuan Bingley. Dibandingkan dengan Bingley yang ramah dan hangat, Darcy tampak tidak cocok dengan suasana di sana. Meski berwajah tampan dan memiliki setengah wilayah Derbyshire, sikapnya yang dingin dan angkuh membuat semua orang enggan mendekat. Ibu Elizabeth, tak sabar, segera menarik putrinya dengan penuh sanjungan mendekati mereka dan memperkenalkan diri. Seperti yang diharapkannya, Bingley pun langsung tertarik pada kakak perempuan Elizabeth. Kakak perempuan itu anggun, menonjol di tengah keramaian. Bingley berbicara dengan humor, berwawasan luas, dan ramah kepada semua orang. Keduanya langsung tertarik. Sementara itu, Darcy tetap tanpa ekspresi, tidak minum, dan juga tidak berbicara dengan siapapun. Elizabeth ingin mengajaknya berdansa, namun ia menolaknya dengan sikap dingin. Bingley merasa Elizabeth menarik dan ingin menjodohkan mereka. Tetapi Darcy berkata, dia lumayan, tapi tidak cukup cantik untuk menarik hatiku. Perkataan itu tanpa sengaja didengar oleh Elizabeth yang duduk di dekat situ. Ia pun tersenyum santai, seolah tidak peduli. Saat itu juga, rasa suka Elizabeth pada Darcy langsung hilang. Maka, ketika mereka membicarakan apa yang bisa membangkitkan cinta, Elizabeth pun menjawab penuh makna. Meskipun lawan bicaranya cukup menarik, ucapan ini, selain menyindir sikap tidak sopan Darcy yang membicarakannya di belakang, juga menegaskan bahwa ia sudah kehilangan hati Elizabeth. Namun, yang tidak diketahui Elizabeth, sepanjang malam itu, pandangan Darcy selalu mengikuti dirinya. Gadis ini memiliki tatapan penuh kebanggaan, tanpa sikap menjilat atau berusaha menyenangkan hati. Ia bagaikan bunga bakung liar yang tumbuh bebas, berbeda dengan mawar-mawar manja di rumah kaca. Meski mulut Darcy berkata ia tidak peduli, hatinya tetap berdebar tak terkendali. Malam itu, kedua saudari itu berbincang di tempat tidur, dan Elizabeth menegaskan bahwa pernikahannya tidak akan pernah dipengaruhi uang. Ia hanya akan menikah demi cinta tulus. Karena itu, sangat mungkin ia akan tetap melajang seumur hidup. Sementara Jane sendiri sangat tertarik pada Bingley, namun ia tidak tahu apa sebenarnya maksud Bingley. Tak disangka, keesokan harinya Jane langsung menerima surat undangan dari adik perempuan Bingley, mengajaknya makan malam di rumah mereka. Isyarat ini terlalu jelas, seluruh keluarga pun sangat gembira, terutama sang ibu. Dari 5 putri yang mereka miliki, putri sulunglah yang paling cantik, dan kini tiba-tiba saja ada pria kaya dan penuh kasih seperti Bingley yang datang mendekat. Bagaimana mungkin sang ibu tidak berhayal sepenuhnya ingin menjadikan pria berkualitas ini sebagai menantunya? Saat itu terdengar suara guntur dari luar jendela, sang ibu langsung mendapat ide buruk. Ia menyuruh Jane pergi tapi tidak boleh naik kereta kuda. Akhirnya, rencana sang ibu berjalan mulus, karena kehujanan, Jane masuk angin dan tidak bisa pulang, sehingga harus beristirahat di rumah Bingley. Setelah mendengar kabar ini, sang ibu sangat puas dengan keberhasilannya, namun sama sekali tidak peduli dengan kondisi kesehatan putrinya. Elizabeth pun tidak bisa menahan diri menegur ibunya. Sekarang, tanpa kuda, tentu juga tidak ada kereta kuda. Tapi meski begitu, Elizabeth tetap bersikeras menjenguk kakaknya yang sakit. Namun, ketika ia tiba dengan penampilan lusuh karena perjalanan jauh, ia tak menyangka bertemu Darcy dan adik perempuan Bingley di ruang depan. Melihat Elizabeth tiba-tiba, Darcy tampak agak gugup. Namun kali ini, nada bicaranya jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Bahkan karena fokus memperhatikan punggung Elizabeth, ia sampai tidak mendengar ejekan adik perempuan Bingley tentang rok Elizabeth yang penuh lumpur. Melihat kondisi kerabatnya membaik, Mrs. Bennet tetap bersikeras agar Jane benar-benar sembuh sebelum pulang. Hal ini membuat Elizabeth merasa sedikit lega. Maka, Elizabeth pun memutuskan untuk tinggal sementara. Selama menjadi tamu di sana, tidak sulit bagi Elizabeth untuk melihat bahwa adik perempuan Bingley sangat tertarik pada Darcy, selalu berusaha berada di dekatnya atau mencari-cari alasan untuk berbicara dengannya. Namun Darcy selalu tampak tidak sabar. Namun, ketika Darcy memandang Elizabeth, tatapannya justru penuh ketulusan dan harapan. Adik perempuan Bingley mengajak Elizabeth berjalan-jalan bersama, dan terus-menerus mengundang Darcy untuk ikut, tapi Darcy tidak hanya menolak, ia bahkan menyinggung bahwa mungkin kedua wanita itu punya maksud tertentu. Nah, kalau memang begitu, lebih baik tetap mengagumi saja. Elizabeth tampak agak tidak senang setelah mendengar ucapan Darcy itu, dan ingin sedikit mengejeknya. Ia mengatakan bahwa Darcy terlalu sombong, lalu bertanya apakah kesombongan itu merupakan kekurangan atau kelebihan. Darcy menjawab, itu tergantung, kalau ada orang yang menyinggung perasaanku, aku tidak akan pernah melupakannya. Elizabeth pun tertawa dan berkata, sepertinya aku tidak bisa lagi mengolok-olok Tuan Darcy. Ucapan itu membuat Darcy tidak bisa lagi berkonsentrasi menulis. Sampai hari kepulangan Elizabeth, saat ia hendak naik kereta, ia tiba-tiba terkejut karena tangannya digenggam ringan, membuatnya terdiam karena kaget, sementara hatinya, karena sentuhan singkat itu, hatinya pun berdebar-debar. Malam itu juga, keluarga Elizabeth kedatangan tamu tak diundang. Karena mereka berlima bersaudara perempuan tanpa saudara laki-laki. Menurut hukum Inggris saat itu, setelah ayah mereka meninggal, seluruh harta keluarga akan diwariskan kepada sepupu laki-laki mereka ini, bahkan ia berhak mengusir mereka semua dari rumah.
Masalahnya, sepupu ini adalah orang yang suka berbicara dan bertingkah dengan gaya berlebihan, sehingga seluruh keluarga Elizabeth sangat tidak menyukainya. Namun, mereka juga takut menyinggung perasaan ahli waris, jadi hanya bisa sebisa mungkin melayaninya. Tapi Elizabeth sama sekali tidak terpengaruh oleh tingkah lakunya. Kepalsuan dan kepura-puraan sepupunya itu langsung disindir tajam olehnya. Tujuan kedatangan sepupu kali ini adalah memilih satu dari 5 bersaudara itu sebagai istri, agar harta keluarga mereka tidak jatuh ke tangan orang lain. Menurut sepupunya, ini semacam kompensasi sekaligus kemurahan hati untuk mereka. Awalnya, sepupu itu tertarik pada kakak sulung, tapi setelah tahu kakaknya sudah punya orang yang disukai, ia pun mengalihkan targetnya ke Elizabeth, yang dianggapnya sebagai pilihan terbaik berikutnya. Ibu mereka juga sangat setuju dengan rencana pernikahan ini. Tak lama kemudian, Bingley bersiap untuk pada hari pesta dansa, kelima bersaudara pergi ke kota untuk memilih pita sutra yang akan dipakai. Namun, mereka tak terduga bertemu seorang letnan dari Angkatan Darat. Pria itu tinggi, tampan, murah hati, dan humoris, sehingga para saudari langsung terpesona. Mereka merasa simpatik padanya, dan sambil berjalan mereka mengobrol. Saat melewati sungai, di seberang ada Bingley dan Darcy. Bingley antusias mengundang letnan itu ke pesta dansa. Namun, Darcy tampak tidak menyukai pria itu. Melihatnya, Darcy membalikkan badan dan pergi, membuat Elizabeth terkejut. Sebenarnya, apa yang terjadi di antara mereka? Setelah Darcy pergi dan diselidiki, sang letnan menceritakan semuanya. Ayah sang letnan dulu kepala pelayan keluarga Darcy. Ayah Darcy memperlakukan sang letnan seperti anak sendiri, dan sebelum meninggal, ia berjanji akan memberikan posisi pendeta pada sang letnan. Namun, Darcy mengabaikan keinginan ayahnya. Sang letnan merasa Darcy iri padanya, dan ini membuat Elizabeth sangat berprasangka buruk terhadap Darcy. Pada hari pesta dansa, Elizabeth berdandan cantik. Elizabeth yakin bisa menaklukkan hati sang letnan, tapi setelah berkeliling di kerumunan berjam-jam, ia tetap saja tidak menemukan bayangan sang letnan. Kabarnya, sang letnan tidak menghadiri pesta dansa itu demi menghindari Darcy, dan hal ini membuat Elizabeth makin tidak suka pada Darcy. Di saat seperti itu, justru Darcy yang mendekati Elizabeth dan mengajaknya berdansa. Elizabeth kesal pada dirinya sendiri karena refleks menerima ajakan Darcy. Awalnya, ia ingin menyelesaikan dansa itu dalam diam, tapi merasa ini kesempatan bagus untuk langsung mengkonfrontasi Darcy. Begitu ia bicara, seolah semua kesalahan memang ada pada Darcy. Nada sindiran Elizabeth membuat Darcy marah, dan mereka pun berhenti menari bersamaan, saling menatap tajam. Namun, di tengah ketegangan itu, ada juga kelembutan yang membuat keduanya bingung dengan perasaan masing-masing, seolah momen itu tak berujung. Sepupu Elizabeth melihat Darcy, juga Lady Catherine, bibi Darcy, pelindungnya. Karena itu, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan hati Lady Catherine. Namun, di mata orang lain, tubuhnya yang sudah mungil justru makin terlihat rendah dan lucu. Kecuali Jane dan Elizabeth, seluruh anggota keluarga mereka bersikap genit dan mempermalukan diri di pesta dansa. Ibunya mabuk, adik-adiknya sibuk merayu para bangsawan. Malam itu, seolah-olah mereka sekeluarga memang berniat mempermalukan diri sendiri, dan semua itu disaksikan langsung oleh saudari Bingley dan Darcy. Namun, Bingley sama sekali tidak peduli, karena perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Jane. Jane juga menyukai Bingley, tapi dia pemalu dan menjaga diri, sehingga tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Namun, di mata orang lain, mereka mengira Jane sengaja mempermainkan perasaan Bingley. Saudari Bingley, yang sangat mementingkan garis keturunan dan reputasi keluarga, sama sekali tidak memandang keluarga Elizabeth. Saat Darcy baru-baru ini pulang menjenguk adiknya, dia memaksa kakaknya pergi dari sana ke London. Dia bahkan menulis surat kepada Jane, menyuruhnya segera melupakan Bingley. Jane sendiri tidak pernah memberikan jawaban jelas, dan Bingley pun tidak yakin dengan perasaan Jane, sehingga akhirnya ia pergi dengan hati kecewa. Sementara itu, di sisi lain, ada sepupu Elizabeth. Dia juga tidak tinggal diam. Suatu pagi saat sarapan, dia tiba-tiba menyuruh semua orang pergi, lalu memberikan setangkai bunga liar yang dipetik di pinggir jalan, dan langsung berlutut melamarnya. Elizabeth sama sekali tidak tertarik, dan dengan serius serta tegas menolaknya. Bagi orang yang diam-diam menguping di samping, seolah-olah Elizabeth telah mempermalukan sepupunya. Ibunya kemudian mengejar Elizabeth, memaksanya untuk menikah dengan sepupunya, bahkan mengancam akan memutuskan hubungan ibu anak jika Elizabeth menolak. Namun, Elizabeth tetap teguh pada pendiriannya dan menolak. Akhirnya, sang ibu meminta ayah turun tangan. Ayah Elizabeth berkata, hari ini kamu harus memilih salah satu orang tua. Jika kamu tidak menikah dengan sepupumu, ibumu akan memutuskan hubungan. Tapi jika kamu menikah dengannya, aku yang akan memutuskan hubungan. Ucapan ini hampir membuat ibunya marah besar hingga muntah darah. Akhirnya, sang ibu merelakan kebebasan putrinya memilih pasangan. Setelah urusannya selesai, Elizabeth membantu kakaknya mendapatkan kembali cintanya. Dia yakin perasaan Bingley pada kakaknya tulus. Dia membantu kakaknya membereskan barang dan mendorongnya pergi ke rumah paman di London. Jika Bingley tahu kakaknya mengejarnya ke London, dia pasti akan mencarinya. Begitulah, kakaknya meninggalkan kota kecil itu, dan kehidupan di rumah kembali tenang seperti semula. Elizabeth duduk di ayunan, setiap kali memejamkan mata, dia selalu teringat pesta dansa malam itu. Di ujung jarinya masih terasa hangat sentuhan pria itu. Namun saat membuka mata, malam itu seperti mimpi belaka. Hari itu, sahabatnya memberitahu Elizabeth, aku akan menikah dengan sepupumu. Elizabeth merasa tidak habis pikir, karena sepupunya itu orangnya aneh dan konyol, dia pasti tidak akan bahagia, tapi sahabatnya justru merasa cukup dengan itu. Bagi seorang perempuan berusia 27 tahun, dia merasa memiliki rumah yang nyaman saja sudah lumayan. Dia tidak mengharapkan cinta ideal seperti yang ada di hati Elizabeth. Melihat punggung sahabatnya yang pergi, hati Elizabeth dipenuhi pertentangan dan kebingungan. Dia berharap para perempuan tidak perlu menikah dengan pria yang tidak mereka cintai hanya demi uang. Namun dia hanya bisa berpegang pada prinsipnya sendiri, tidak bisa memaksa orang lain. Tak lama kemudian, Elizabeth diundang ke rumah pasangan pengantin baru itu, dan kebetulan saat itu sponsor sepupunya, Lady Catherine, sedang mengadakan jamuan di sana. Elizabeth pun kembali bertemu dengan Darcy. Sebenarnya, kehadiran Darcy di rumah bibinya memang masuk akal, tapi tetap saja mereka berdua agak terkejut saat bertemu. Lady Catherine tampil anggun dan mewah, namun sangat otoriter. Saat makan malam, begitu melihat Darcy dan Elizabeth berbicara beberapa kata, dia langsung memotong pembicaraan mereka tanpa sungkan.
Setelah itu, Lady Catherine menginterogasi Elizabeth dengan nada tajam tentang pendidikannya, usianya, dan alasan datang mencari jodoh. Elizabeth tetap tenang dan tidak merendah, tapi Lady Catherine makin menekan. Tak tahan, Elizabeth akhirnya membalas tanpa basa-basi. Lady Catherine terkejut, biasanya semua orang menuruti perintahnya, tak disangka anak keluarga biasa ini tidak tunduk pada kekuasaannya. Sikap Elizabeth yang tahu kapan maju dan mundur, diam-diam diperhatikan Darcy. Setelah makan malam, Lady Catherine meminta Elizabeth memainkan piano, meski Elizabeth tidak terlalu mahir. Karena tekanan suasana, Elizabeth terpaksa duduk dan menunjukkan kemampuannya. Saat itu, Darcy datang ke piano dan diam-diam memberitahu Elizabeth bahwa alasan dia tidak mengajaknya berdansa saat pertama bertemu hanyalah karena dia pemalu dan tidak pandai berbincang dengan orang baru. Elizabeth menyarankan agar Darcy lebih sering mendengarkan nasihat bibinya. Keesokan harinya, Darcy tiba-tiba berkunjung. Elizabeth jadi gugup, serba salah, ingin bicara tapi ragu. Setelah lama bimbang, ia hanya mengucapkan satu kalimat. Rumah ini memang cukup indah. Elizabeth dengan sopan menanggapi, sebenarnya ia ini mengajaknya duduk dan mengobrol dengan baik. Sayangnya, pada saat itu sepupu dan istrinya pulang, sehingga Darcy pun terpaksa buru-buru pergi, meninggalkan Elizabeth yang kebingungan. Sebenarnya, setelah beberapa hari bersama, hubungan mereka sudah mulai membaik. Namun, tanpa diduga, sebuah ucapan tanpa sengaja dari teman sepermainan kembali membuat hubungan mereka membeku. Ternyata, belum lama ini Darcy telah ikut campur dan menggagalkan pernikahan Bingley dengan kakak perempuan Elizabeth. Alasannya adalah karena mereka terlihat tidak sepadan dari segi status sosial. Pada saat itu, Elizabeth merasa sedih dan marah sekaligus, ia hampir tidak bisa menahan amarahnya dan berlari keluar dari gereja di tengah hujan. Ia berlindung di bawah sebuah atap, tak disangka Darcy mengejarnya meski hujan deras. Darcy berkata, aku datang ke sini hanya untuk menemuimu. Dulu aku pernah terhalang oleh logika dan keluargaku sendiri, sehingga tidak mengungkapkan perasaanku padamu yang statusnya jauh berbeda denganku. Sekarang aku rela meninggalkan semua itu dan memintamu menikah denganku. Tapi Elizabeth menolaknya tanpa ragu, karena kata-kata Darcy telah sangat melukai harga dirinya. Kau berani bilang menyukaiku itu bertentangan dengan logika, lalu dengan nada merendahkan mengkritik asal-usulku yang sederhana. Elizabeth pun mengungkit soal kakaknya dan Bingley yang dipisahkan, dan menuntut Darcy untuk mengakui apakah itu benar. Darcy tidak menyangkal hal itu, ia berkata bahwa ia melakukannya karena pernikahan itu hanya demi keuntungan. Elizabeth merasa keluarganya telah dihina, lalu ia juga menyinggung soal pengkhianatan Wickham oleh Darcy, ingin melihat alasan apa yang akan diberikan Darcy. Namun Darcy yang sudah kesal pun tidak lagi berniat menjawab, keduanya sama-sama tidak bisa melepaskan rasa angkuh dan prasangka mereka. Akhirnya mereka pun benar-benar bertengkar hebat, dan pertemuan itu berakhir dengan tidak menyenangkan. Setelah keduanya tenang, Darcy menulis sebuah surat untuk menjelaskan semua kejadian sebelumnya. Sebenarnya, setelah ayah Darcy meninggal, dia selalu menolak perintah kerajaan, lalu meminta 30.000 pound dari Darcy sebagai gantinya, dan menghabiskannya dalam beberapa minggu saja. Dia memang seorang penipu yang memalukan, bahkan pernah menipu adikku. Mengenai peristiwa memisahkan kakakmu dan Bingley, aku merasa sebagai teman Bingley. Aku merasa berkewajiban memberikan peringatan seperti itu. Elizabeth tanpa sadar membaca surat itu berulang kali. Saat itu dia baru sadar selama ini dia salah paham terhadap Darcy. Dia selalu menganggap Darcy sombong. Tapi bukankah dirinya juga penuh prasangka? Tak lama, Elizabeth pulang ke rumah dengan lesu. Pamannya juga sudah mengantarkan kakaknya pulang. Dia tidak tahu bagaimana memberitahu kakaknya bahwa justru keluarganya lah penyebab kakaknya kehilangan kesempatan bahagia. Dua adik perempuannya masih bertingkah liar dan ceroboh, setiap hari ribut ingin ke markas milisi cari perwira muda, sementara ibunya memanjakan mereka. Elizabeth segera memohon ayahnya turun tangan menghentikan mereka. Jika adik-adiknya terus seperti itu tanpa pengawasan, pasti keluarga akan dipermalukan. Namun, ayahnya hanya menanggapi dengan tawa, membuat Elizabeth kecewa dan putus asa. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan ikut bepergian bersama paman dan bibinya untuk menenangkan diri. Toh, dia memang tidak bisa mengatur orang lain. Maka biarlah keindahan alam mengusir segala kegelisahan kecil di hatinya. Elizabeth berdiri di atas tebing, memandang jauh ke kejauhan, angin lembah meniup gaunnya yang panjang, sekaligus mengguncang hati gadis muda yang penuh kegundahan dan kepahitan. Saat ia mengira tak akan pernah bertemu Darcy lagi, pamannya berencana untuk sekalian mengunjungi perkebunan Darcy. Elizabeth secara naluriah ini menolak, namun pamannya berkata, orang seperti mereka tidak akan betah berdiam diri di rumah sepanjang hari. Akhirnya, mereka pun tiba di perkebunan Darcy. Langit biru, air jernih, dan pepohonan hijau mengelilingi tempat itu. Melihat kastil yang mewah, Elizabeth tersenyum betir pada dirinya sendiri. Pelayan mengatakan bahwa Darcy sedang tidak di rumah, tetapi kastil ini terbuka untuk umum, jadi mereka bisa berkeliling sesuka hati. Elizabeth berjalan-jalan di dalam galeri, terpesona oleh keindahan di sana. Ia terpaku lama, memikirkan bahwa dirinya hampir saja menjadi nyonya di tempat ini, membuat hatinya campur aduk. Saat ini, pandangannya terhadap Darcy sudah sangat berbeda. Perasaan cintanya membuatnya bersyukur, dan kepribadian Darcy membuatnya hormat. Jika saja tidak ada kesalahpahaman sebelumnya, bagaimana hubungan mereka sekarang? Saat ia sedang melamun, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Elizabeth tanpa sadar tertarik untuk mendekat. Ternyata, yang sedang bermain piano itu adalah adik perempuan Darcy. Tak disangka, Darcy juga ada di sana dan melihat Elizabeth yang sedang diam-diam mengintip. Elizabeth pun panik dan buru-buru melarikan diri. Ketika Darcy berhasil mengejarnya, Elizabeth berkata, "Saya kira Anda tidak ada di rumah." Keduanya pun sejenak tidak tahu harus membicarakan apa, suasana menjadi sangat canggung. Darcy lalu menawarkan untuk mengantarnya pulang. Namun Elizabeth menolaknya dengan tersenyum. Setelah kembali ke penginapan, barulah ia tahu bahwa Darcy sendiri yang datang mengundang mereka untuk berkunjung ke rumahnya besok. Melihat paman dan bibinya sangat memuji Darcy, Elizabeth diam-diam merasa bangga. Keesokan harinya, Elizabeth kembali datang ke rumah Darcy. Saat mereka bertemu lagi, keduanya sama-sama menyingkirkan kesombongan dan prasangka masing-masing, dan adik perempuan Darcy pun sangat ramah kepada calon kakak iparnya. Namun, waktu indah itu hanya berlangsung singkat, hanya 1 hari saja. Sebuah surat yang datang pada sore hari benar-benar memecah ketenangan mereka. Ternyata, letnan yang sebelumnya itu telah membawa kabur adik bungsu mereka, dan peristiwa kaburnya itu akan menjadi sebuah skandal yang membahayakan reputasi seluruh keluarga. Dengan keluarga yang seperti ini, Elizabeth merasa hubungannya dengan Darcy pasti sudah berakhir. Nada bicara Darcy mengandung rasa simpati, tapi juga sedikit kaku dan tertekan.
Malam itu juga, Paman mengakhiri perjalanannya dan segera kembali ke London untuk mencari adik bersama ayah. Sementara Elizabeth pulang ke rumah dengan hati sedih, menenangkan ibunya yang marah hingga sakit di tempat tidur. Seluruh keluarga sadar nama baik mereka hancur, dan mungkin tidak ada lagi pria yang mau dengan putri-putri mereka. Namun, saat semua orang cemas dan putus asa, keadaan tiba-tiba berubah. Paman menulis surat kepada ayah, memberitahu bahwa mereka telah menemukan adik bungsu dan sudah menikahkannya dengan sang letnan. Begitu mendengar kabar itu, ibu langsung duduk tegak di tempat tidurnya dengan gembira. Tanpa mencuci muka atau berdandan, ia sudah tak sabar ingin memberitahu kabar ini kepada tetangga. Ayah mengira Paman telah memberikan cukup uang kepada Wickham sehingga pernikahan itu bisa terlaksana. Namun, setelah adik perempuan mereka pulang ke rumah, barulah Elizabeth tahu bahwa sebenarnya Darcy lah yang bersusah payah menemukan mereka. Bahkan menyediakan dana untuk pernikahan dan biaya hidup besar. Elizabeth mendengarkan semuanya diam-diam. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Tak lama kemudian, Darcy dan Bingley tiba-tiba datang ke rumah mereka. Begitu mendengar kabar itu, para wanita yang sedang menjalani kehidupan normal langsung panik dan Elizabeth melihat kedua pria itu dari balik jendela. Para saudari segera membereskan rumah berantakan. Saat kedua pria tiba di depan pintu kamar, suasana di dalam sudah tenang dan harmonis. Bingley datang menemui kakak perempuan mereka, ia meminta waktu berbicara berdua dan meminta yang lain keluar, lalu berlutut untuk melamar sang kakak. Kakak perempuan mereka terharu dan menerima lamarannya, sehingga mereka akhirnya menikah. Setelah berbagai cobaan, pasangan malang ini bisa bersatu. Melihat kakaknya bahagia, Elizabeth sangat senang, namun juga kecewa karena orang yang ia harapkan tidak datang. Malam itu, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang keras di tengah malam, dan tamu yang datang ternyata adalah Lady Catherine yang terhormat. Dengan wajah dingin, ia langsung meminta untuk berbicara berdua saja dengan Elizabeth. Setelah itu, ia mulai menghina dan memaki Elizabeth, menganggap keluarga Elizabeth hanyalah rakyat jelata yang hina, bahkan pernah tersiar kabar skandal tentang kabur bersama pria. Karena itu, dia tidak mengizinkan keponakannya, Darcy, melakukan sesuatu yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Dia menuntut Elizabeth menjauh dari Darcy, namun Elizabeth tidak takut pada kekuasaan. Ia tegas menolak permintaannya, bahkan langsung membuka pintu dan mengusirnya. Malam itu, Elizabeth tidak bisa tidur. Keesokan paginya, sebelum fajar, ia keluar rumah untuk menenangkan diri. Ia berjalan sendirian di ladang, dan di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan dari kejauhan. Tampak seorang pria datang menembus kabut tipis pagi hari, ujung rambutnya basah oleh embun, dan ia sudah membuka kerah bajunya. Niat Lady Catherine untuk memisahkan mereka justru berbalik arah, membuat mereka saling memahami perasaan satu sama lain. Kali ini, pria sombong itu menanggalkan semua kesombongannya, dan dengan kerendahan hati, ia datang mencari cinta ini. Elizabeth merasa sangat bersalah, melepaskan semua prasangkanya, dan berterima kasih kepada Darcy atas segala yang telah ia lakukan untuknya. Keduanya saling menatap lama, lalu Darcy perlahan berkata, "Entah apakah tiket lamaku masih bisa naik ke kapal tuamu yang sudah usang? Maaf, sepertinya itu tidak tepat. Ya, jika kau menolak, aku tak akan pernah mengganggumu lagi. Jika kau setuju, kita tak akan pernah berpisah." Di bawah sinar matahari pagi, Elizabeth menggenggam tangan Darcy dan memberinya ciuman. Cinta tersembunyi di matanya adalah jawaban terbaik. Setelah itu, Elizabeth menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada ayahnya. Ayahnya mengingatkan bahwa Darcy adalah orang yang sombong, dan jika terus seperti ini, belum tentu akan bahagia. Tapi jika kau benar-benar tulus, aku tidak akan punya keberatan. Setelah itu, Elizabeth menjelaskan semua yang terjadi kepada ayahnya. Setelah tahu kebenarannya, ekspresi ayahnya lega. Akhirnya, Elizabeth menjadi nyonya Darcy, dan mereka mendapat cinta yang diimpikan, setiap hari memamerkan kemesraan di bawah cahaya malam. Pride and Prejudice adalah film bergenre romantis yang disutradarai oleh Joe Wright, dibintangi oleh Keira Knightley dan Matthew Macfadyen, dan dirilis pada tahun 2005. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Jane Austen. Awalnya, Elizabeth jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Darcy. Namun karena tidak memahami kepribadian Darcy, ia salah mengira Darcy adalah pria yang sombong. Ditambah lagi dengan serangkaian kesalahpahaman setelahnya, prasangka Elizabeth terhadap Darcy pun semakin dalam. Jadi, ketika akhirnya Darcy memberanikan diri untuk menyatakan cintanya, Elizabeth justru melukai hati Darcy dengan kata-kata yang paling tajam. Untungnya, Darcy adalah seorang pria sejati, dan setelah tahu ada kesalahpahaman, Darcy berinisiatif menjelaskan duduk perkaranya. Namun, saat itu, keduanya terjebak perasaan masing-masing. Satu malu dan tak berani melangkah, satu lagi merasa ditolak dan tak berani lanjut. Meski yakin dengan perasaan di hati, hubungan mereka tetap buntu. Tapi dua orang yang benar-benar saling mencintai, mana mungkin bisa berpisah begitu saja? Selama masih ada sedikit harapan, mereka pasti akan berlari menuju satu sama lain. Dan Darcy, yang begitu teguh dalam perasaannya, saat tahu ada secercah harapan, bahkan pria yang biasanya sopan dan penuh tata krama itu belum sempat mengenakan pakaiannya dengan benar. Ia langsung datang menemui Elizabeth di malam hari, sehingga mereka tidak saling melewatkan. Dalam cinta, selain ketidaksetiaan dan pengkhianatan, hal paling berbahaya adalah menolak berkomunikasi dan berdialog. Seringkali, kesalahpahaman muncul karena setiap orang hanya melihat sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Dan mereka yakin dengan penilaian sendiri, sehingga hal-hal kecil yang bisa dijelaskan dengan beberapa kata justru berubah menjadi pisau yang merusak hubungan dua orang. Philosoph Schopenhauer pernah berkata, hambatan terbesar dalam menemukan kebenaran bukanlah ilusi dari suatu hal atau kekurangan bernalar, melainkan prasangka yang telah lama tertanam dalam diri seseorang. Prasangka itu seperti cermin terdistorsi, memantulkan dunia nyata menjadi sangat berbeda dari aslinya. Seperti ada orang yang karena prasangka terhadap neraka, langsung menganggap semua orang dari suatu tempat pasti salah dan tidak masuk akal. Cara pandang terdistorsi seperti ini tidak hanya membuat kebenaran kabur, tapi juga menyebabkan kesalahpahaman dan diskriminasi merajalela. Pada saat yang sama, prasangka bisa mewarnai perasaan kita, membuat hati kita sempit, dan kehilangan kemampuan menerima serta memahami orang lain. Prasangka berasal dari ketidaktahuan, namun lebih menakutkan daripada ketidaktahuan itu sendiri. Seseorang yang memelihara prasangka tidak hanya akan menjadi sombong dan tidak bisa melihat kenyataan yang lebih besar, tapi juga bisa jatuh ke dalam rasa rendah diri berlebihan. Kedua hal itu, baik kesombongan maupun rasa rendah diri, sama-sama menjadi penghalang dalam perjalanan kita tumbuh. Meski semua orang tidak suka prasangka, hampir semua orang memilikinya. Namun, memiliki prasangka bukanlah hal memalukan, yang memalukan adalah jika kita tidak mau mendengarkan dan
pandangan orang lain. Dalam ajaran Buddha dikatakan, lepaskan keakuan dan singkirkan prasangka, maka segalanya terbuka di hati, tanpa batas dan akhir. Dunia ini penuh keberagaman, segalanya bergoyang indah, banyak bentuk, dan kehidupan manusia ramai dengan berbagai cara hidup. Jika hati dipenuhi prasangka, pandangan semakin sempit, bahkan bisa melahap akal sehat. Hanya dengan berdiri di tempat tinggi, menerima kelebihan dan kekurangan, kita bisa menyadari setiap pemandangan punya keunikan tersendiri. Hanya dengan hati seluas lautan, dunia akan menjadi jernih tanpa penyesalan. Kita tahu di dunia ini setiap orang punya kehangatannya sendiri. Lepaskan prasangka, terima segala rupa kehidupan, kita melangkah dari ruang sempit ke jalan yang luas. Sampai di sini pembahasan film hari ini. Jangan lupa like, komentar, bagikan. Saya Sanyu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.